Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya Zahra Nailul Haq dari Pangkalan SMA Negeri 1 Beli akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama tentang pengembaraan. Pengembaraan atau penjelajahan alam merupakan kegiatan menjelajahi alam terbuka untuk meningkatkan kesegaran jasmani, menyehatkan otak, sekaligus agar kita lebih mengenal lingkungan alam sekitar, serta mensyukuri alam yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melestarikan dan tidak merusaknya. Adapun maksud dan tujuan kita melakukan kegiatan di alam terbuka, yang pertama, mendekatkan diri kepada Tuhan, yang kedua, mengagumi dan mencintai keindahan tanah air sendiri, yang ketiga, membina kesehatan dan kebugaran fisik, mental, emosional, dan sosial, yang kelima, mengendorkan ketegangan jiwa dan jasmani, yang keenam, meningkatkan kemampuan keamanan dan keterampilan, yang ketujuh, meningkatkan disiplin dan rasa tanggung jawab. Macam-macam penjelajahan di alam bebas sebagai berikut. 1. Penjelajahan masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan perjalanan sambil mengenali masyarakat di sepanjang rute-rute perjalanan. 2. Pengembaraan. Remaja 14-16 tahun dapat melakukan perjalanan pengembaraan sesuai dengan arah yang ditentukan 10 km dari tempat memulai perjalanan. 3. Perjalanan mempertahankan hidup. Suatu latihan yang sengaja dibuat berat untuk tujuan melatih daya tahan, kemampuan mental dan fisik, disiplin, percaya diri, sanggup menderita, kerja keras, serta sehat rohani dan jasmani. Selanjutnya, saya akan menceritakan asal-usul Desa Wisnu dan Desa Sima. Yang pertama, Desa Wisnu. Penamaan atau nomenklatur Desa Wisnu berdasarkan adat istiadat secara turun-temurun sejak zaman Kerajaan Mataram memiliki arti sumber mata air, karena merupakan sumber mata air atau petilasan peninggalan zaman dulu yang diberi nama Wisnu. Dalam bahasa Jawa memiliki arti Wismonobae. Karena nama Desa Wisnu di seluruh wilayah Kabupaten Pemalang hanya desa ini saja, sedangkan nama Wisnu yang lain dipakai sebagai nama orang, dukuh, dusun, sungai, dan lain sebagainya. Mata air Wisnu sendiri sampai sekarang masih ada dan dipercaya masyarakat mempunyai nilai mistis. Terletak di daerah perbukitan, tepatnya di Dusun Kluwih. Namun, secara formal, Wisnu belum diketahui ataupun dibakukan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, misalnya peraturan daerah. Walaupun demikian, nama Desa Wisnu telah dipakai secara administratif sebagai satu nama daerah dari 211 desa di wilayah Kabupaten Pemalang. Yang kedua, Desa Sima. Sima berasal dari kata sama yang artinya di tengah-tengah desa terdapat suatu gunung yang terbelah oleh Jalan Raya Muga Karangsari. Gunung tersebut terletak di sebelah timur Jalan Raya dan di sebelah barat Jalan Raya. Dan ketinggian yang sama dalam arti bahasa Jawa artinya padat. Di situ terdapat pula Gunung Kelir. Maka dari itu, warga Desa Sima dilarang menanggap wayang kulit. Pernah dituturkan oleh masyarakat Desa Sima, beliau yang bernama Haji Ibrahim Tarwadi pernah menjabat sebagai kepala Desa Sima sejak zaman Jepang sampai dengan 1972. Dan beliau merupakan keturunan kepala desa ketiga. Saat beliau menjabat sebagai kepala desa, beliau merupakan pemimpin yang bijaksana, sehingga Desa Sima memiliki kehidupan yang tentram dan nyaman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai peta pita. Peta pita adalah laporan suatu perjalanan pengembaraan yang dibuat pada waktu pemberangkatan sampai dengan tempat tujuan. Tujuan pembuatan peta pita adalah sebagai perbandingan ketika kita sewaktu-waktu datang kembali ke tempat itu, apakah tempat itu masih sama
atau tidak. Adapun alat-alat yang harus disiapkan dalam pembuatan peta pita, yang pertama, alat tulis lengkap. Yang kedua, penggaris. Yang ketiga, alat ukur atau meteran. Yang keempat, jam tangan. Cara pembuatan peta pita. Yang pertama, satu halaman kita buat 7 kolom. Kolom pertama berisikan nomor. Kolom kedua berisikan waktu. Kolom ketiga jarak. Kolom keempat keterangan kiri. Kolom kelima simbol kiri. Kolom keenam kanan. Kolom ketujuh keterangan kanan. Jangan lupa cantumkan identitas kalian. Ingat, menulis laporan peta pita ditulis dari bawah ke atas. Setiap berbelok, kita membuat garis pembatas sebagai tanda kita berubah atau berganti arah. Menghitung jarak dapat menggunakan tongkat ukur, langkah kaki, meteran, atau bisa juga ditaksir. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai materi menaksir tinggi. Menaksir tinggi merupakan suatu kegiatan di mana seseorang dituntut untuk bisa menaksir ketinggian dengan alat sederhana. Adapun teknik menaksir tinggi, 1. Dilakukan oleh 2 atau 3 orang. 2. Menggunakan alat bantu meteran. 3. Perlengkapan alat. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menaksir tinggi. 1. Berdiri di bawah tiang, lalu melangkah maju, misalnya 5 meter. 2. Baru saja melangkah 5 meter, 1 baja dan mengarah ke ujung tiang. 3. Seorang yang lain memegang tongkat 2 meter melangkah perlahan ke arah tiang. 4. Saat ujung tongkat dan ujung tiang lurus, membawa tongkat berhenti. Kemudian ukur jarak tongkat dengan mata pengamat, jarak C sampai D. 5. Kemudian hitung dengan rumus. Rumusnya DA per EA dikali tinggi tongkat. Misalnya 3/1 dikali 2 sama dengan 6. Jadi tinggi tiang adalah 6 meter. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai kompas. Kompas adalah alat penunjuk arah mata angin. Alat ini digunakan medan magnet bumi untuk menentukan arah utara, timur, selatan, dan barat. Fungsi utama dari kompas adalah menentukan arah mata angin, terutama arah utara dan selatan jadi medan magnetis bumi. Selain itu, kompas juga berguna untuk 1. Mengukur besar sudut kompas. 2. Mengukur besar sudut. Selanjutnya, cara menggunakan kompas. 1. Letakkan kompas di permukaan datar. 2. Tunggu jarum kompas tidak bergerak dan menunjukkan ke arah selatan dan utara. 3. Bidik sasaran dengan menggunakan visir melalui celah pada kaca pembesar. Setelah itu, miringkan kaca pembesar sebesar 50 derajat dengan kaca tiang. 4. Apabila penglihatan visir diragukan karena kurang jelas terlihat dari kaca pembesar, arah dengan sasaran bidik agar mudah terlihat melalui kaca pembesar. 5. Apabila sasaran bidik 30 derajat, maka bidiklah ke arah 30 derajat. Sebelum menuju ke arah titik sasaran, tetapkan dulu titik sasaran sepanjang jalur 30 derajat. Cari benda yang menonjol atau tinggi di antara benda yang lain sebagai patokan untuk mencegah kehilangan jalur. 6. Sebelum bergerak menuju sasaran bidik, tetapkan pura sasaran balik agar kita dapat kembali ke tempat semula apabila kita tersesat. Jenis-jenis kompas. 1. Kompas biasa atau analog. 2. Kompas bidik atau prisma. 3. Kompas silva. 4. Kompas tum. 5.
batang. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.